mereka dulu dielu-elukan. Kaya raya, glamor, jadi panutan banyak orang. Tapi sekarang, ada yang jualan tahu bakso, ada yang tinggal di kos-kosan, ada pula yang dicap lupa diri dan kehilangan semuanya. Video ini membongkar kisah 5 artis top Indonesia yang jatuh miskin di tahun 2025. Bukan karena nasib semata, tapi karena kesalahan yang mereka pupuk sendiri. Ini bukan gosip murahan, ini refleksi keras tentang kehidupan, kesombongan, dan karma yang tak pernah tidur. Tonton sampai habis, karena kisah ini bukan cuma tentang artis, ini tentang kita semua. Di layar kaca, mereka tampak sempurna. Tertawa lepas di atas panggung, mengenakan pakaian mahal, dikelilingi cahaya blitz kamera, dan dielu-elukan para penggemar. Dunia seolah tunduk di kaki mereka. Namun, di balik tirai panggung dan senyum yang tersungging itu, tak sedikit dari mereka menyimpan luka, terjerat kesalahan masa lalu, hingga akhirnya tergelincir ke jurang kehidupan yang pahit dan tak terbayangkan. Banyak artis Indonesia yang pernah berdiri megah di puncak popularitas, lupa bahwa kejayaan tak abadi. Kekayaan, ketenaran, dan pujian publik seringkali menjadi candu yang meninabobokan. Mereka larut dalam pesta pora, silau oleh gemerlap duniawi, dan perlahan lupa pada pijakan. Ketika masa itu lewat, dan sorot lampu mulai meredup, kenyataan menghantam tanpa ampun. Sebut saja Daus Mini. Lelaki bertubuh mungil ini pernah begitu mencuri perhatian publik. Ia hadir sebagai sosok yang unik, penuh semangat, dan berhasil membuktikan bahwa keterbatasan fisik tak menghalangi mimpi. Namun, waktu berjalan dan ketenaran tak selamanya bersahabat. Pandemi datang seperti badai yang tak bisa dihindari. Job hilang, tawaran lenyap, dan Daus terpaksa menjual harta bendanya satu persatu hanya untuk bertahan hidup. Lebih pedih lagi, rumah tangganya pun tak bertahan. 3 kali menikah, 3 kali pula berakhir di pengadilan. Publik yang dulu mengaguminya kini berbalik mengecam, menganggapnya sombong dan tak tahu bersyukur. Nasib serupa menimpa Opi Kumis. Pelawak senior ini dulu kerap membuat penonton tertawa. Namun, kisah hidupnya jauh dari lucu. Di balik tawa, tersimpan kisah getir tentang keputusan-keputusan yang keliru. Terlalu larut dalam urusan asmara, ia menikah 4 kali, memiliki 8 anak, dan akhirnya goyah secara finansial. Mimpi menjadi anggota legislatif pun hanya berakhir sebagai kenangan mahal. Mahal dalam arti sebenarnya, karena ia harus merelakan banyak harta hanya untuk kalah di arena politik yang tak mengenalnya. Roro Fitria adalah wajah glamor dunia hiburan. Kekayaannya pernah diperkirakan mencapai ratusan miliar, dan tiap penampilannya seolah menjadi simbol kejayaan. Tapi, kehidupan berputar tajam. Terseret kasus narkoba, mendekam di penjara, dan perceraian yang datang secepat kilat membuat hidupnya terbalik. Ia menyesal, katanya. Ia hijrah, katanya. Tapi siapa yang tahu seberapa dalam luka yang sebenarnya ia tanggung? Dan bagaimana dengan Cintiara Alona? Ia bukan hanya jatuh, tapi juga dihantam berkali-kali. Ketika hotel miliknya terjerat kasus prostitusi anak di bawah umur, semua mata memandangnya penuh celah. Tak ada ruang untuk penjelasan. Tak lama, bebas dari penjara, hartanya digondol orang terdekat. Kini, ia hidup dari satu kos ke kos lain. Sebuah ironi bagi seseorang yang dulu mengelola bisnis properti. Lalu, ada Aris Kurniawan, legenda sinetron kolosal era 90-an yang kini menjual tahu bakso di warung kecil miliknya sendiri. Tidak ada lagi kamera, tidak ada sorak penggemar, hanya panci mendidih dan langkah-langkah sederhana menuju penghidupan yang halal. Banyak netizen memujinya karena tetap memilih jalan terhormat, meski tak lagi berada di puncak sorotan. Namun dari semua kisah yang tersaji, pahit, getir, dan kadang nyaris tak masuk akal, ada satu benang merah yang tak bisa diabaikan.
Kesombongan sering menjadi pangkal kejatuhan. Ketika seseorang lupa daratan karena pujian dan mulai merasa dunia tak mungkin menjatuhkannya, di sanalah titik rapuhnya dimulai. Mereka yang dulu dielu-elukan karena bakat dan pencapaian, perlahan berubah menjadi simbol ironi karena kesalahan yang tak pernah benar-benar mereka hadapi dengan jujur. Tak bisa dimungkiri, dunia hiburan memang menggoda. Panggung besar, sorotan lampu, dan pujian massa seringkali mengubah seseorang secara perlahan, seperti air yang mengikis batu. Mereka yang tak memiliki landasan yang kuat, entah itu dalam bentuk nilai hidup, kerendahan hati, atau kesadaran spiritual, akan mudah terseret arus kenikmatan semu. Hingga akhirnya, ketika badai datang, mereka tak punya tempat berpijak selain sesal dan penyesalan. Tapi di sisi lain, justru dari keterpurukanlah kita bisa melihat siapa yang benar-benar kuat. Aris Kurniawan, misalnya, tak segan menjajakan tahu bakso demi menghidupi diri dengan cara yang halal. Dalam dunia yang penuh ilusi, langkah seperti itu lebih mulia dari ribuan pengakuan palsu di layar kaca. Ia menunjukkan bahwa martabat tidak diukur dari seberapa sering wajahmu muncul di televisi, tapi dari keberanian untuk tetap jujur pada realita hidup sekecil apapun langkahnya. Kita, sebagai penonton kehidupan mereka, tak hanya diajak untuk berempati. Lebih dari itu, kita diajak bercermin bahwa kesuksesan tidak selalu membawa kebahagiaan dan kegagalan tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Dunia hiburan hanyalah panggung sandiwara, tapi hidup yang sejati terjadi di balik layar. Di saat kamera mati, di saat tak ada sorak-sorai, di saat seseorang harus memilih, berjuang atau menyerah. Kisah 5 artis ini bukan sekadar berita. Mereka adalah pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran, bukan kesombongan. Bahwa harta bisa habis, popularitas bisa pudar, tapi karakter yang baik akan selalu menjadi warisan paling abadi. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal berapa tinggi kita pernah terbang, tapi seberapa tegar kita berdiri saat harus jatuh.